Dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh suami Imaniar, Maxdon, terhadap Ponium, pembantu rumah tangganya, terus menguat. Apalagi setelah rekaman percakapan antara Ponium dengan Imaniar diperdengarkan kepada publik. Secara gamblang, Iem berterus terang kepada Imaniar tentang pelecehan seksual yang menimpanya. Pengakuan Ponium tentu amat mengagetkan Imaniar. Apalagi bukan sekali ini saja Max diduga melakukan pelecehan terhadap pembantu rumah tangganya. Sebagai apa persamaan di antara Dedi dan Romi? Tentu dengan gampang Anda akan menjawab keduanya sama-sama identik dengan gaya busananya yang hitam-hitam. Tapi apakah Anda bisa menebak apa perbedaan yang paling menyolok dari keduanya? Jika Anda menjawab profesi yang berbeda, ya memang benar. Sejak debut pemunculannya, Dedi lebih dikenal sebagai ilusionis dan mentalis, sedangkan Romi mengambil jalur sebagai ahli hipnotis. Kendati mereka muncul dengan ciri khasnya, bukan berarti mereka saling menjatuhkan ataupun Dedi merasa tersaingi. Saya dukung Romi dan saya dukung anak-anak yang ada di bawah Pentagam tuh sepenuh jiwa saya. Beda ya, kalau saya lebih ke pikiran, kalau dia lebih ke sugesti kan. Itu aja udah beda. Saya nggak bisa bikin hipnoterapi, saya nggak mengerti hipnoterapi. Hipnotis adalah keadaan natural manusia. Sebetulnya kalau mau di stretch sendiri, hipnos itu bahasa Yunani untuk tidur. Hipnos itu tidur. Karena hipnos itu adalah nama dewa tidurnya orang Yunani. Tapi dalam bahasa Yunani sendiri, sehari-hari, sampai sekarang, hipnos itu artinya tidur. Untuk menjelaskan definisi fenomena yang terjadi, disebutlah hipnosis. Ilmunya sendiri disebut hipnosis. Begitu. Ketertarikan Romi pada bidang hipnotis akhirnya membuat Romi mendalami hipnoterapi. Keahlian Romi itu rupanya berhubungan dengan terapi penyembuhan. Jelaskan sedikit dong, Rom. Jadi misalnya klien datang ke sini punya masalah misalnya insomnia. Saya ukur psikologinya, saya ambil kesimpulan dari saya sendiri bahwa berarti dia begini. Lalu saya masuk ke online community saya. Lalu saya masukin topik tersebut insomnia karena dia punya depresi dan guilt, rasa bersalah di masa lalu. Please comment. Biasanya banyak yang masuk, postingnya banyak. Nah dari situ ada yang ceritain kliennya dia begini, ada yang begini caranya handle-nya, ada yang begini caranya. Lalu saya ambil jadi kesimpulan baru. Kesimpulan baru tersebut saya bikin kurikulum, saya berikan ke klien sebagai terapi. Kalau Romi semakin asik mendalami hipnoterapi, Dedi punya kesibukan baru, yakni memperjuangkan terbentuknya sebuah paguyuban bagi para pesulap. Saya sudah sampai menemui pejabat, menemui pemerintah dan sebagainya untuk hal ini. Dengan tokoh-tokoh agama misalnya. Saya dekat dengan Agim misalnya. Agim sekarang belajar sulap juga. Terus baru tahu, oh sulap tuh ternyata begini ya menyenangkan ya. Sekarang dia bisa main sulap. Nah itu pendekatan-pendekatan seperti itu. Jadi seperti mencerdaskan masyarakat dulu. Pemirsa, pengakuan Pariem bisa jadi akan menyeret Maxdon ke meja hijau. Sudahkah ada perkembangan terbaru dari pengakuan Pariem? Sementara itu, gugatan cerai Indah terhadap Bejah kemarin memasuki sidangnya yang paling pertama. Apakah Bejah ataupun Indah hadir pada sidang perceraian mereka? Dan kali ini pemirsa kita mempunyai kabar yang bahagia yang datang dari Uya Kuya yang baru saja mendapatkan momongan lagi. Padahal anaknya yang paling pertama usianya baru 2 tahun. Pastinya Uya Kuya sangat sibuk untuk mengurus kedua buah hatinya. Pemirsa, kita akan mulai rangkaian berita hari ini dengan berita pertama dari Maxdon dan Imaniar. Pemirsa, inilah GoSpot. Dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh suami Imaniar, Maxdon, terhadap Ponium, pembantu rumah tangganya, terus menguat. Apalagi setelah rekaman percakapan antara Ponium dengan Imaniar diperdengarkan kepada publik. Secara gamblang, Iem berterus terang kepada Imaniar tentang pelecehan seksual yang menimpanya. Pengakuan Ponium tentu amat mengagetkan Imaniar. Apalagi bukan sekali ini saja Max diduga melakukan pelecehan terhadap pembantu rumah tangganya. Sebagai majikan, Maxdon diduga telah memperkosa Iem yang tak lain adalah pekerja dalam rumah tangganya. Kekuasaan dan kekuatan Maxdon sebagai majikan diduga disalahgunakan untuk memperdaya Ponium. Bagaimana reaksi Imaniar terhadap perilaku bejat yang dituduhkan kepada suaminya? Sampai detik ini Imaniar belum mau berkomentar. Rencananya hari ini Imaniar akan menghadiri sidang pembagian harta Gonogini yang masih terkatung-katung pasca perceraiannya dengan suami terdahulu. Setelah itu Imaniar berjanji akan membeberkan semuanya. Semalam awak GoSpot memergoki Imaniar dengan lengan terbalut perban.
Tak perlu berspekulasi. Kita tunggu saja pernyataan Imaniar apakah luka di lengannya terkait dengan pengakuan Ponium atau tidak. Hari Rabu kemarin, gugatan Trinda Herlina atas Muhammad Hamzah alias Bejah mulai memasuki proses persidangan yang pertama di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Seperti biasa, pada sidang pertama, majelis hakim memberikan tenggang waktu 14 hari agar Indah maupun Bejah bisa rujuk kembali. Sidang perceraian ini hanya dihadiri oleh Indah, sedangkan Bejah tidak menampakkan sosoknya karena sedang show keluar kota dengan Giok Band. Pernikahan yang telah berjalan selama 2 tahun lebih itu telah dianugerahi hadiah terindah dari Tuhan. Cinta Rahmania Putri Hairunisa dan Sydney Agusto Putra Utama. Begitu menikah di bulan Mei 2003, Astrid yang kala itu berusia 24 tahun, tak berapa lama langsung dikabarkan positif hamil dan melahirkan Cinta di bulan Februari 2004. Menyusul Sydney yang lahir di awal Agustus 2005. Mengapa kalian terkesan buru-buru untuk mempunyai anak? Biar capek sekalian, terus jadinya biar kalau terlalu jauh kan juga jadi mereka nggak kayak temen ya, kayak seperti kakak adik beneran. Cuman aku pengen jadi mereka jadi lebih temen gitu loh, antara kakak sama adik karena kan deket jaraknya. Nanti anak-anak gue gede, ya gue bisa bermain sama-sama sama anak-anak gue gitu, bisa ngobrol, bisa cerita-cerita. Gue nggak mau jadi orang tua yang sama anak. Ada batasan terlalu jauh, jadi jauh, jadi terlalu formal gitu. Gue pengennya mereka tetap respect sama kita, tapi mereka juga menganggap kita sebagai selain sebagai orang tua, sebagai teman yang bisa diajak ngobrol juga. Tanggal 2 Februari lalu, Cinta baru genap 1 tahun. Namun Astrid dan Uya telah menghadirkan bayi laki-laki dalam keluarga kecil mereka. Apakah kalian tidak takut Cinta akan merasa kehilangan kasih sayang orang tua begitu Sydney lahir? Ini supaya nggak jelas dibagi, jadi kalau mau nggak mau kan si Sydney ini adanya harus deket ibunya terus karena ASI kan, ASI eksklusif, kontrak sinetron eksklusif. Terus mau nggak mau sama dia, dan mau nggak mau perhatian gue sebagai bapaknya harus lebih ekstra ke Cinta. Jadi dia ngerasa wah ibunya merhatiin adiknya, dia diperhatiin sama gue gitu. Jadi kurang lebih begitu, jadi harus mau nggak mau dibagi. Pemirsa, mengurus anak itu memang sangat repot dan melelahkan. Tapi semua itu akan sirna begitu Anda mendengar anak Anda menyebutkan nama Anda untuk pertama kalinya. Pemirsa, jika 2 orang wanita membicarakan pria yang sama, pastinya seru banget. Apalagi jika yang satu berstatus sebagai mantan pacarnya dan yang satu lagi berstatus sebagai pacar barunya. Adalah Deswita Maharani dan Army, dan kita semua mengetahui bahwa yang satu adalah mantan pacar Taufik Hidayat, sementara yang satu lagi adalah pacar barunya Taufik Hidayat. Pasti seru banget kan kalau mereka berdua sama-sama membicarakan Taufik Hidayat. Seseru apakah? Marilah kita saksikan bersama. Pemirsa, inilah Gospot. Catatan prestasi Taufik Hidayat sebagai pebulu tangkis memang amat panjang. Di luar urusan bulu tangkis itu, catatan wanita-wanita yang pernah berpacaran dengan Taufik juga tak kalah panjangnya. Sampai-sampai banyak orang menjulukinya playboy. Playboy atau bukan, faktanya kini Taufik menjalin tali cinta dengan Ami. Apakah Ami tak takut dengan cap playboy dalam diri Taufik? Aku rasa takut sih enggak, ya maksudnya bukannya gimana, cuma aku yang penting aku jalan yang terbaik aja. Kalau nantinya ada apapun yang terjadi nantinya, berarti kan itu yang terbaik. Aku selalu berdoa yang terbaik, ya Allah, mudah-mudahan aku di jalan yang terbaik. Kalau terbaiknya nanti ternyata ya for whatever happen, ya berarti itu yang terbaik kan, ya udah, pokoknya santai aja deh. Oke. Komplain dari banyak orang nggak sih? Oh iya. Ya aku anggap itu aku ngambilnya sisi positifnya aja ya, berarti mereka care sama aku. Ketidaktakutan Ami terhadap cap playboy yang melekat dalam diri Taufik ternyata dibalas Taufik dengan ketidaktakutan Taufik kepada calon mertua. Agum Gumelar, ayah kandung Ami, adalah ketua umum KONI Pusat. Sementara Taufik adalah insan olahraga yang berada di bawah kepemimpinan Agum Gumelar.
Kedekatan dalam dunia olahraga itukah yang membuat Taufik mudah masuk ke dalam lingkungan keluarga Ami? Kalau setuju enggaknya tanya mereka aja kali ya. Cuma yang aku tahu mereka itu pastinya mengharapkan yang terbaik buat aku. Selama aku senang dan aku tahu apa yang aku mau, mereka oke. Mereka mendoakan yang terbaik. Sampai sekarang banyak orang masih penasaran sejak kapan